Arabella menyadari adanya bahaya mengancam. Begitu pria yang berada di depan pintu tersenyum menatapnya. Degup jantungnya berdetak sangat kencang saat merasakan bahaya telah mengancamnya. Sementara itu, Leo saat ini tengah mencari-cari sesuatu untuk membekap mulut wanita yang sudah memegang alat pel dan berniat menyerangnya. Karena tidak menemukan apa yang dicarinya, dia berjalan cepat ke arah Bella dan menghimpit tubuh kurus itu ke dinding. Bella meringis menahan rasa sakit pada punggungnya yang terhempas ke dinding. Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Dasar pria gila. Bella yang merasa dalam bahaya membuka mulutnya untuk berteriak meminta tolong. Yang ia pikirkan saat ini ialah keluar dari tempat itu dan lepas dari pria yang sudah dianggapnya gila tersebut. Toh, Leo sudah mengerti Bella akan berteriak. Dengan langkah cepat, dia langsung membungkam mulut wanita yang ingin dia hancurkan. Tidak akan ada yang mendengarmu, wanita jalang. Mengarahkan tatapan membunuh saat dirinya merasa emosi ketika melihat Bella. Karena selalu mengingatkan saat nasib buruknya membusuk di penjara selama 3 tahun lamanya. Kejadian itu bermula saat dia menangkap pencopet yang mencuri dompet kekasihnya saat berkencan di Bali. Namun, dia yang mengeluarkan pisau untuk sekedar mengancam malah berakhir menusuk perut penjahat hingga meninggal dan disaksikan oleh wanita yang bersaksi bahwa dirinya melakukan pembunuhan tersebut. Bella meringis kesakitan saat punggungnya terhempas ke dinding. Belum sempat ia menyelesaikan teriakannya, kini bibirnya sudah dibungkam oleh jemari Leo. Ia sama sekali tidak menyerah karena tangannya sekuat tenaga memukul setiap sudut tubuh kekar yang menguncinya di dinding dengan menempel erat dan menekan tubuhnya. Sebenarnya apa yang diinginkan pria gila ini? Bagaimana caranya aku meminta tolong? Gumam Bella yang saat ini sedang ketakutan. Bahkan degup jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, menandakan jika ia saat ini sedang berpikir bahwa sebentar lagi nyawanya akan melayang. Leo tersenyum menyeringai saat melihat wajah ketakutan dari wanita yang berada dalam kuasanya. Seolah ada kepuasan tersendiri saat berhasil membuat Bella gemetar dan ketakutan karena ulahnya. Dengan memakai setengah dari kekuatannya, ia menahan tangan yang dari tadi memukulinya, tetapi tidak terasa apa-apa baginya. Dengan sorot mata tajam yang mengunci manik bening yang tepat berada di depannya, Leo kali ini benar-benar ingin membuat wanita di depannya merasakan ketakutan karena ancamannya. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, wanita jalang. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan selama 3 tahun belakangan ini. Ini adalah sebuah permulaan, jadi nikmati saja kejutan demi kejutan dariku. Puas memberikan ancamannya, Leo melepaskan tangan Bella yang dari tadi ia kunci di belakang tubuh kurus itu, dan juga sengaja membuka mulut yang tadi dibekapnya. Sekarang berteriaklah, katakan pada semua orang bahwa aku sudah memperkosamu, ancam Leo dengan mengarahkan tangannya pada leher Bella. Berteriaklah, wanita jalang. Bella meremas seragamnya hingga terlihat sangat kusut karena perbuatannya yang merasa kesulitan untuk bernapas saat lehernya sudah dicekik oleh tangan kuat itu. Bahkan ia mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara menahan tangan pria yang sudah mengarahkan tatapannya untuk membunuhnya. Bahkan dia langsung batuk-batuk saat cengkraman di lehernya sudah menghilang. Kakinya yang dari tadi bergetar karena efek ketakutan membuatnya langsung berjongkok di lantai saat sudah tidak mampu lagi menopang beban tubuhnya, serta napasnya kini mulai tersengal.
Sedangkan Leo yang merasa sudah sangat puas melihat ketakutan di mata wanita yang terlihat memeluk lutut itu, berjalan ke arah pintu keluar dan memutar kunci. Sebelum membuka pintu, dia menoleh sekilas ke belakang. Meskipun kau bersembunyi di lubang semut sekalipun, aku akan menemukanmu. Jadi jangan berpikir kau bisa lolos dariku begitu saja. Memakai kembali kaos kasual yang dari tadi ada di tangan kirinya, dan ia mulai membuka pintu di depannya. Tanpa menoleh lagi ke belakang, kaki panjang Leo melangkah meninggalkan gudang pengap yang dari tadi membuat pernapasannya serasa sesak karena menghirup udara yang kotor. Kini ia merasa sangat lega saat bisa kembali memenuhi pasokan oksigen di paru-parunya dengan udara yang bersih dan segar. Sementara itu di gudang, Bella yang saat ini merasa sangat syok langsung menangis terseduh-seduh begitu pria yang mengancamnya sudah keluar meninggalkannya. Sambil memegangi dadanya, suaranya yang serak karena efek menangis terdengar saat meratapi nasibnya. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu benar-benar sudah gila. Padahal dia sendiri yang berbuat jahat dengan membunuh orang dan aku tidak sengaja melihatnya. Aku harus meminta bantuan siapa? Dia benar-benar membuat hidupku menderita di Jakarta. Dengan suara serak dan tubuh bergetar, Bella yang merasa sangat buruk nasibnya setelah bertemu pria yang sangat dendam kepadanya. Pada saat itulah hidupnya menderita karena tidak bisa bekerja di perusahaan manapun, karena menyadari bahwa namanya sudah di blacklist oleh setiap perusahaan. Sudah 10 perusahaan menolaknya dengan alasan yang sama, yaitu tidak ingin mendapatkan masalah jika menerimanya. Semenjak kesaksiannya, dia hanya bisa bekerja sebagai cleaning service di restoran yang satu dan lainnya. Karena saat pengurangan pegawai, ia harus merelakan dipecat. Sedangkan sahabatnya yang bernama Mila sudah pulang kampung karena dijodohkan oleh orang tuanya dan kini hidup bahagia dengan suami dan 1 anaknya. Sementara dirinya yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa masih mengais rezeki seadanya untuk bertahan hidup. Awal-awal ia pergi, hidupnya masih terjamin dengan uang simpanannya. Namun lama-kelamaan uangnya habis dan ia harus bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Beberapa saat kemudian perasaan Bella sudah sedikit tenang, dan saat dia hendak keluar dari gudang, suara bariton dari seseorang tertangkap indera pendengarannya. "Arabella!" teriak pria berseragam hitam yang baru saja melangkah ke dalam dan melihat wanita yang dicarinya ternyata benar ada di sana seperti yang dibilang oleh atasannya. "Astaga, Arabella!" Bella yang buru-buru menghapus air mata yang menghiasi wajahnya agar tidak ketahuan bahwa dirinya baru saja menangis. "Iya, aku baru saja mau keluar setelah menaruh troli, tetapi aku tadi tiba-tiba merasa pusing, jadi aku diam sebentar sambil memijat kepalaku." "Jadi begitu, aku pikir tadi kamu menghilang kemana. Lebih baik kamu jangan memaksakan diri jika badan kamu sangat lemah. Bella, sekarang kamu pulang saja dan beristirahat di rumah." "Maaf, aku hanya ingin menyampaikan ini," ujar pria dengan nemtek Rudy tersebut. Bella seakan sudah bisa menangkap arah pembicaraan dari Rudy, karena ia sudah biasa berada dalam situasi yang seperti ini. "Jadi, bos sudah memecatku?" Tersenyum miris yang terlihat sangat dipaksakan. "Nasibku ini ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula."